Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Hidofis. Kali ini kita akan belajar tentang sains struktur organisasi. Apa itu? Dan konsep dasar organisasian. Kita tahu dulu konsepnya ya. Konsep itu adalah strukturalnya ya. Dan dalam fungsi pengorganisasian, konsep dasar perorganisasian dan tugasnya juga ya. Dalam fungsi perorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Jadi, manajer itu yang organisasikan, yang memberikan arahan dan sebagainya ya. Di sini kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Kerangka itu kayak struktural ya. Kerangka kerja dari manajemen, dari direktur ke manajemen langsung. Oke, akan kita bahas. Bentuk spesifikasi dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktural organisasi. Nah, buat menspesifikasikannya atau menjelaskan secara rincinya dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi itu artinya misal ada ketua, kalau di organisasi yang lain ada ketua, ada bendahara, ada apa lagi, ada sekretaris, ada seksi-seksi dan sebagainya, banyak ya. Nah, di sini struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi yang dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi ya. Manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi ya, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikannya. Struktur organisasi ya, tujuannya untuk apa sih ya? Pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi. Jadi, si manajer ini dia akan membagikan tugas ke bagian masing-masing ya. Tadinya kan ada bawahannya lagi atau langsung gitu ya. Tuh, ada yang bagian dari quality control ya. Departemen lah ya mungkin ya, departemen dari kontrol atau ada manajer pemasaran yang seperti itu, ada manajer SDM, ada manajer lain-lain yang akan kita bahas. Nah, di sini contoh dari bagian organisasi ini. Nah, pemegang tertinggi atau atasan dari manajer ini adalah direktur ya. Direktur itu atasan dari manajer SDM. Nah, bagian penjualan dan bagian promosi. Nah, untuk manajer pemasaran ini ada bagian penjualan dan ada bagian promosi ya, tentunya marketing di sini. Promosi dan bagian penjualan sales di situ ya. Manajer produksi ya, misalnya manajer produksi ini adalah di bawahnya itu ada bagian ya produksi ya. Ya, selain produksi ada pengawas juga tentunya ya. Manajer keuangan ya. Manajer keuangan di bawahnya itu ada staf keuangan ya, ada staf lainnya gitu ya. Manajer SDM di sini ada stafnya juga ya, manajer ada stafnya juga gitu ya. Nah, terus ada kasihnya juga tentunya. Next, 4 pilar perorganisasian atau four building blocks of the organization. Untuk apa sih? Pertama, pembagian kerja ya. Tugasnya organisasi itu untuk apa? Untuk pembagian kerja. Supaya lebih mudah pekerjaan itu, maka dibentuklah suatu organisasi ya, di mana masing-masing setiap pekerja ada tugas dan kewajiban masing-masing. Nah, di situ ya pembagian kerja. Ya, untuk pembagian kerja kan disesuaikan dengan job desk-nya. Terus pilar kedua apa? Pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, okay. Untuk pengelompokan pekerjaan. Misal di bagian gudang, ya, tugasnya mencatat, terus merapihkan barang, ya, terus lagi mengkondisikan barang sesuai dengan jenisnya dan sebagainya. Terus bagian staf administrasi, misalnya membuat administrasian, ya, membuat laporan setiap bulannya, membuat apa lagi gitu ya. Ada pengelompokan pekerjaan atau misalnya ya di departemen kita bagi departemennya. Kalau di perusahaan mungkin ada departemen produksi, departemen SDM lah ya. Nah, kita cuma 2 dulu nih contohnya. Nah, di masing-masing itu
dikelompokkan dah pekerjaannya itu ya. Misal si departemen produksi itu ada quality control, ada juga operator produksi ya. Tugasnya operator produksi apa? Operator produksi adalah yang membuat suatu barang ya. Terus lagi quality control adalah pada umumnya ya, itu mengecek barang. Artinya apakah barang ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, apa udah lolos seleksi atau menyeleksi ya, tugas untuk quality control itu. Pilar ketiga adalah penentuan relasi antara bagian dalam organisasi ya. Penentuan relasi antara bagian dalam organisasi. Ya, tentunya relasi itu adalah pertemanan ya. Di sini adalah penentuan relasi antara bagian dalam organisasi ya. Jadi bagian-bagian dari organisasi itu banyak. Tadi kita buka atas lagi. Di sini ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM. Nah, ini tuh harus menjalin satu relasi atau hubungan ya teman-teman. Untuk apa? Ketika dia kekurangan pekerja, misal manajer keuangan ini kekurangan pekerja, dia ada yang keluar, otomatis dia menghubungi ke manajer SDM. Nah, manajer SDM dia akan merekrut orang-orang ya yang quality of the good ya, atau quality yang bagus untuk direkrut untuk menjadi pekerja di perusahaan tersebut ya. Terus lagi manajer pemasaran, nah si produknya tuh kurang ya, atau pemasarannya tuh ada habis lah, produk-produknya udah habis, maka dia akan menjalin hubungan ke manajer produksi untuk meminta barang. Tolong kirim barang sebanyak-banyaknya, atau barang A sekarang sudah habis ya. Nah, si bagian penjualan menginformasikan ke manajer pemasaran bahwasanya barang sudah habis, maka si manajer pemasaran dia akan menginformasikan atau berkoordinasi dengan manajer produksi. Nah, sehingga dalam organisasi ini dia harus selalu berhubungan itu ya. Oke, ketiga sudah. Pilar keempat, penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi atau coordination ya tentunya. Ini adalah koordinasi yang tadi udah dijelaskan. Penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi atau coordination ya. Aktivitas ya. Nah, tadi ya udah dijelasin tadi, misal ada kebutuhan di tadi mana. Kita kembali lagi ke sini. Misal tadi nih ya, manajer bagian penjualan, bagian promosi, manajer pemasaran. Nah, sini dia harus berkoordinasi, koordinasi ketika barangnya udah habis, atau bagian promosi. Promosi hari ini sudah mencapai berapa dan banyak yang membeli barang tersebut, oke. Atau bagian penjualan langsung menginformasikan bahwasanya dia barangnya sudah habis gitu ya. Coordination ya, tujuan utamanya koordinasi, supaya koordinasinya terarah, jangan si bagian penjualan langsung ke direktur, nggak bisa. Kalau nggak ada organisasi pastinya seperti itu. Nah, itu ya, makanya dibuatlah suatu organisasi agar mempermudah suatu kegiatan kita. Misal kita berkoordinasi dengan atasan si A, misalnya saya di A nih ya, saya harus berkoordinasi ke atasan saya, misal atasan saya di B. Nah, si atasan B dia akan berkoordinasi lagi ke atasannya, berarti si C misalnya. Seperti ini aja. Si bagian penjualan dia akan berkoordinasi ke manajer pemasaran. Si manajer pemasaran dia akan berkoordinasi ke direktur. Seperti itu. Misal kalau halnya kecil adalah suatu koordinasi tentang peminjaman ya, baik peminjaman uang atau pengajuan ya. Pengajuan itu baik pengajuan atau permohonan penaikan gaji ya, seperti itu. Nah, si dia ya, atau si A ini ya, kita anggap si A ini ya, si A dia akan berkoordinasi ke si B. Si B dia akan berkoordinasi ke si C sebagai atasannya. Si C dia akan berkoordinasi kepada si D itu sebagai atasannya. Selesai seperti itu. Nah, seperti ini. Karena kenapa ada organisasi? Karena
biar struktural, kegiatan-kegiatannya struktural, koordinasinya struktural. Misal mau pinjem, mau kalau nggak ada organisasi ini, dia pusing, orang-orang pusing. Saya berkoordinasi kemana sebagai penjualan? Apakah saya harus ke direktur? Apakah saya harus ke manajer keuangan? Apakah saya harus ke manajer produksi langsung gitu ya? Kalau bagian penjualannya udah habis atau produknya udah habis, atau saya harus ke manajer pemasaran, atau saya harus ke manajer SDM. Nah, pusing kan? Nah, seperti itu. Nah, sebagian manajer-manajer ini, misal manajer ke SDM, misal si manajer keuangan ini dia kekurangan pegawai, maka dia akan melatih ke sini ya, tadi ya tentang relasi ya. Si manajer SDM dia akan mencari kandidat. Nah, setelah ada, dia akan berkoordinasi ke direktur, bahwasanya dia sudah mendapatkan pengganti si A gitu ya. Nah, direktur itu menyetujui, ya, tanda tangan lah, kelar masuk dia. Itu yang relasi tadi. Nah, udah ya 4 pilar organisasian. Kita akan lanjut ke sini. Pilar pertama bagian kerja. Oke. Bagian kerja ya. Pilar pertama adalah pembagian kerja, division of work ya. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks ya. Satu arah menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik. Spesifik tersebut. Singkat ya. Pembagian kerja, di sini pembagian kerja itu pilar pertama kan. Nah tadi ya, si pembagian kerjanya itu misal kita bahas di job desk lah ya. Yang lebih mudahnya adalah di job desk. Job desk itu apa? Job desk itu pekerjaan, gambaran pekerjaan. Ketika kamu masuk di suatu perusahaan di bagian operator produksi, misalnya tugas kamu apa aja, di situ akan dijelaskan. Misal operator produksi adalah membuat kue ya, atau buat buat kue lah ya, atau buat kue lah. Nah, ada yang buat kue terus lah, ada yang ada yang lain yaitu quality control tadi ya, terus lagi ada yang masukin kuenya ke plastik dan sebagainya itu, atau lagi yang lebih banyak adalah staf administrasi. Staf administrasi itu job-desk-nya jelas gitu, bikin laporan, bikin surat menyurat, bikin apa lagi namanya, bikin laporan absensi kan. Dari laporan tuh banyak, bikin surat-surat, banyak bikin surat perjanjian, banyak kan itu, atau surat legalitas gitu. Nah di situ akan ada di job desk. Nah, pembagian kerja ya, dan di job desk pun akan dijelaskan kamu dapat apa aja di sana. Misal alat kerja ya, entah itu laptop atau komputer gitu ya, baju atau seragam dan sebagainya. Nah, bagian kerja ya, kamu tugasnya di mana gitu ya. Di job desk sudah dijelas di sana. Oke, next. Kadang-kala pembagian kerja dinamakan dengan pembagian tenaga kerja ya. Namun lebih sering digunakan pembagian kerja karena yang dibagi-bagi adalah pekerjaan, bukan orang. Nah, gini. Ya tadi di job desk, misal si A, B, C ya, dia masuk ke perusahaan pembuatan sepeda motor. Nah, dia itu masuknya ada yang di bagian staf administrasi, ada yang di bagian gudang, ada yang di bagian operator produksi. Masing-masing pekerja itu berbeda job desk-nya. Operator produksi adalah membuat suatu barang, entah itu dia mencetak atau mengapain gitu ya, nggak paham juga ya. Terus lagi kalau di staf administrasi ya udah jelas, udah dijelasin. Staf gudang adalah udah dijelasin, itu mencatat masuk barang, ya, mendata, merapikan itu ya. Tuh. Nah, di sini adalah bagian kerja karena yang dibagi adalah pekerjaan. Dibagi dan pekerjaannya itu di job desk-nya jelas. Nah, kecuali adalah di job desk, bukan orangnya ya di sini, karena yang dibagi-bagi adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Kamu kerjain di A, kamu kerjain di B, kamu kerjain di C, seperti itu. Contoh dari pembagian kerja, misalnya pembagian kerja dalam bisnis restoran. Nah, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan, pelanggan, di meja makan, kasir, dan lain-lain sebagainya. Nah, iya seperti itu. Misal kalau di di perusahaan ya, tentunya butuh juga pegawai ya yang banyak, entah itu
di bagian operator produksi, terus lagi ada di mana di atasannya itu supervisor gitu ya, terus lagi ada di manajer, terus lagi ada di direkturnya. Terus itulah hal yang kecilnya ya. Terus di sini ada, kalau di suatu restoran itu ada bagian dapur atau koki ya, bisa koki ya, tukang masak gitu ya. Bagian pelayanannya, pelayanannya itu yang melayani, yang biasa duduk di depan gitu ya. Terus yang biasa mencatat, Mas mau pesan apa gitu. Saya mau pesan ini ya. Pelayanan pelanggan di meja makan gitu ya. Pelayanan meja di meja makan ya. Dia mau pesan A, B, C, D. Nah, terus kalau udah selesai, nah si pelayanan ini dia kembali mengantarkan makanannya gitu ya. Nah, itu kan tugas pelayanan. Terus kasir. Nah, di sini kasir adalah dalam di apa di restoran ini tentunya dia di keuangannya kasir itu ya. Jadi dia hanya menerima bayaran dari si konsumen tersebut itu ya, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan. Kita kelompokkan yang pekerjaannya. Setelah pekerjaan itu dispesifikasikan, disingkat ya supaya rapi, maka dispesifikasikan, dirincikan ya, maka dirincikan tapi singkat, nggak panjang, nggak berbelit-belit istilahnya begitu. Maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu sejenis. Ya. Maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Misal bagian pelayanan tadi, contohnya mencatat menu makan si pembeli, gitu ya. Terus lagi membawa makanan tersebut ke meja pembeli, ya. Misal seperti itu contohnya ya. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini adalah kriteria tertentu itu. Jadi pengelompokan pekerjaan atau departemen pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Misal departemen produksi, nah, berarti orang-orang produksi semuanya di sana. Entah itu ada apa? Ada si operator produksi ya. Terus lagi ada supervisor di atasnya yang pengawas lah ya anggapannya. Terus lagi ada manajer ya, terus lagi ada direkturnya atau si atasannya lagi gitu ya. Gitu. Jadi berurutan istilahnya. Contoh lagi departemen HRD misalnya. HRD itu udah termasuk departemen Human Resource Department ya. Ya. Nah, di situ ada apa aja? Di situ mungkin ada staf HRD, kabin HRD atau kepala bidang HRD atau manajer lah ya. Terus lagi ada atasannya lagi itu ya, teman-teman. Berdasarkan tertentu. Nah, sebagai contoh untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur ya, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu. Nah, ini satu departemen. Bisnis restoran, pencatatan menu oleh pelayan, pemberitahuan menu kepada bagian dapur oleh pelayan, hingga mengirim makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu. Katakanlah bagian pelayanan. Nah, itu. Berarti pelayanan itu apa? Tugasnya apa? Mencatat menu, memberitahu menu kepada bagian dapur hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan. Ya, mengirimkan makanan ya, istilahnya seperti itu. Di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen. Nah, contohnya tadi di restoran tadi udah saya jelaskan di departemen HRD. Oke ya. Nah, contohnya di sini kita masuk ke contoh ke restoran lagi ya. Memasak makanan berdasarkan berbagai menu, membeli bahan-bahan mentah ya, ini jobdesknya ya. Menuliskan menu yang dipesan, oke. Mengantarkan makanan pesanan, menerima pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan harian, membuat laporan keuangan bulanan, oke.
Di sini contoh pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dalam bisnis restoran. Nah, ini ya kan, pekerjaan-pekerjaannya apa dulu nih? Kita bikin dulu, kita tumpuk dulu gitu ya. Kita tumpuk dulu nih tugas-tugasnya. Misal kita bikin suatu perusahaan motor ya, apa aja di dalamnya ya, kebutuhannya, atau kita yang kecil-kecil aja ya, perusahaan toko sembako lah ya anggapnya. Nah, di sana tuh harus ada apa? Di sana tuh harus ada pelayanan ya. Oke, kita Indomaret, anggapnya Indomaret ya, atau Alfamart ya. Di sana harus ada petugas pelayanan, full di sini pelayanan. Kenapa? Karena di sini bukan restoran. Restoran itu untuk orang-orang makan di situ ya. Nggak terlalu banyak istilahnya. Kalau di sini kan hanya toko ya, intinya orang tuh ada pembeli dan penjual di situ. Dari situ harus ada pelayanan tentunya. Nggak ada makanan jadi di sana. Istilahnya jadi itu ada yang masak dan sebagainya, nggak ada di sana. Ada aja sih sebenarnya yang coffee break itu ya, yang kopi-kopi gitu. Cuman kita anggapannya ke tokonya. Nah, di situ ya, di situ ada pelayanan. Berarti apa aja tugasnya? Nah, menuliskan barang-barang yang telah habis ya. Menata barang itu kalau di toko ya, menata barang sesuai dengan jenisnya. Misal susu, mie, terus lagi kerupuk misalnya, terus lagi kue gitu ya, kue B, kue C gitu ya. Terus lagi masker semuanya gitu ya. Jadi ketika ada pembeli, si pembeli itu mudah mencarinya. Oh, berarti atau kalian pun tinggal ketika ada tamu atau pembeli atau konsumen ya, tinggal diarahkan, Mbak cari apa? Atau Bapak cari apa? Maaf Mas, saya cari masker di sebelah kanan di sana. Oke, selesai. Daripada ada di sana, ada di sini, ada di situ. Aduh, kurang pusing ya. Seperti itu, disederhanakan. Tugasnya ini mengantarkan makan pesanan. Nah, ini suatu pekerjaan keseluruhan ya, restoran atau rumah makan ya. Memasak makanan berdasarkan berbagai menu, membeli bahan-bahan. Oke, bahan-bahan itu ya seperti minyak, gorengan dan minyak goreng ya, terus lagi buah-buahan, lauk pauk, sayur-sayuran dan sebagainya. Menuliskan menu yang dipesan ya. Pastinya harus ada seorang yang menuliskan ya, pesanan ya, mengantarkan makanan ya, harus ada orangnya juga. Nah, ini masih disatukan tadi yang nulis atau kalau kecil ya, kalau restoran kecil mungkin nggak usah satu orang satu, jadi yang menuliskan dia yang akan mengantarkan. Tapi kalau restorannya gede istilahnya ya, banyak pembelinya, maka satu-satu nggak apa-apa. Menerima pembayaran dari pelanggan, ini tugasnya kasir. Buat laporan keuangan harian ya, membuat laporan keuangan harian, membuat laporan keuangan bulanan. Nah, ini tugasnya si kasir juga atau si keuangan ya. Nah, ini contoh pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dalam bisnis restoran. Oke, membeli bahan-bahan mentah seperti sayuran, lauk pauk, buah-buahan, minyak goreng, es, batu dan lain sebagainya. Memasak makanan berdasarkan berbagai menu. Ini tugasnya dapur atau tekan ya. Nah, ini bisa tugasnya dapur atau ada lagi namanya purchasing ya. Purchasing itu tugasnya yang membeli barang. Tapi kalau emang bisa si petugas dapur disekaligusin, dia membeli juga. Ya. Mungkin dia akan istilahnya gini, awalnya kalau kita tambah-tambahin orang, maka si gajinya itu akan kecil juga. Kenapa? Karena memang terlalu banyak pegawai. Kalau pegawainya hanya satu, misal si petugas dapur, dia yang membeli juga, dia yang masak juga. Nah, mungkin kemungkinan gajinya akan lebih tinggi karena pekerjaannya yang diemban makin banyak gitu ya. Menuliskan menu yang dipesan pelanggan, mengantarkan makanan pesanan kepada meja pelanggan. Ini tugasnya siapa? Ini tugasnya pelayanan. Tapi di sini bagian dapur. Oh iya, ini bagian dapur, ini bagian pelayanan. Oke, benar ya. Tapi kalau bisa sih, kalau restorannya gede ya, dia si pembeli bahan-bahan ini biasanya ada namanya purchasing gitu ya, yang membeli bahan-bahan gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, si bagian dapur juga nggak apa-apa kalau dia sanggup. Mungkin gajinya akan sesuai karena nggak banyak orang gitu, nggak banyak pekerja. Menuliskan menu-menu yang dipesan, yaitu bagian pelayanan sampai dia mengantarkannya. Oke, mengantarkan makanannya.
Menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, menerima itu bagian keuangan ya. Dia menerima, dia membuat laporan, dia membuat laporan keuangan entah itu bulanan, harian gitu ya. Misal satu bulan ini pemasukan di restoran Hidayat ini pemasukannya 50 juta misal atau 500 juta. Nah, berarti dan hari ini pemasukannya lebih tinggi dari kemarin. Kemarin 10 juta, sekarang 40 juta. Misal seperti itu. Nah, proses job specification of division of work. Oke ya. Next. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Menurut Hiresi adalah proses penentuan relasi antara bagian dalam organisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hiresi adalah penentuan relasi atau hubungan ya, hubungan relasi. Hubungan bagian dalam organisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Vertikal itu lurus ya, horizontal itu ke bawah, samping ke bawah istilahnya ya, bisa ke sana bisa kemari gitu ya. Oke, misal tadi ya udah saya jelaskan kan ya, kita kalau nah, oke lah, kita baca dulu. Terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control atau span of control, ada chain of the command. Oke. Apa sih itu penentuan hierarki dalam bisnis restoran? Nah, di sini ada hierarki. Nah, hierarki ya. Nah, ini adalah proses penentuan relasi ya, bagian dalam organisasi ya. Ini berhubungan ya, saling bertemuan, saling berkomunikasi antara bagian-bagian yang tadi sebutkan. Kalau di restoran ada pelayanan, dapur, terus lagi ada keuangan ya. Nah, terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management ya. Bagaimana dia manajemennya ya, atau span of the control, penentuan relasi antara bagian dalam organisasi. Penentuan hierarki dalam bisnis restoran. Misal di sini kepala restoran ya, atasan ya, atasan yang koordinasikan. Nah, misal si bagian keuangan, bagian dapur ya. Bagian pelayanan, bagian dapur. Nah, kepala restoran ini bagian keuangan 1 orang cukup, bagian pelayanan 3 orang. Oke. Bagian dapur 2 orang. Kenapa? Karena bagian keuangan dia hanya untuk membuat laporan, menerima uang, dan membuat laporan harian, bulanan. Oke. Bagian dapur harus 2 orang. Kenapa? Karena terlalu banyak tugasnya ya. Memerlukan bantuan ya, bahan yang membantu. Jadi, misal di sini ada, suka dengar nggak, asisten dapur atau asisten koki. Nah, itu ada koki dan asisten koki. Asisten koki ya tugasnya apa? Membantu. Nah, terus bagian pelayanan, nah 3 orang dia akan bertugas mencatat. Kalau banyak ya, misal hari Sabtu atau Minggu banyak pengunjung, nah tentunya capek itu kalau sendirian gitu ya. Makanya dia 3 orang atau 4 orang atau sesuai dengan kebutuhan di restoran tersebut. Span of management control ya, terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Oke, penanggung jawab ya kepada departemen atau bagian tertentu. Terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Nah, misal siapa ya? Kalau di bagian restoran, oke, ntar kita baca dulu ke bawah. Chain of the command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dan hierarki yang paling tinggi, misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Chain of command juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagaimana akan melapor ke mana gitu ya. Nah, di sini chain of the command dari bisnis restoran. Nah, ini bawahnya ya. Pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3. Nah, chain command. Kepala restoran itu kepala restoran. Chain command. Tadi chain command adalah terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab pada departemen atau ya. Nah, di sini pelayanan ini bertanggung jawab kepada bagian pelayanan. Nah, tentunya kepala restoran dia akan memerintahkan 3 orang ini untuk menjadi pelayan dan dia harus bertanggung jawab akan pelayan tersebut. Misal dia mengantar barang, memberi barang itu maksudnya memberi barang itu makanan kalau di restoran ya. Karena ini membahas tentang restoran. Dia mencatat, memberi ya, melaporkan ke petugas dapur. Nah, itu ya.
Oke. Nah, bagian dapur, 2 orang itu tugasnya apa? Nah, berarti chain of the command ini adalah tugasnya, teman-teman ya. Tugasnya, tanggung jawabnya ya. Bagian dapur ya, dia belanja dan dia memasak. Nah, 2 orang ini dia akan belanja dan dia akan memasak. Nah, untuk pelayanan ini 3 orang itu melayani si pembeli ya, atau si konsumen. Bagian keuangan itu dia hanya akan membuat laporan, istilahnya seperti itu, dan menerima uang dari si konsumen. Jenis-jenis hierarki vertikal soal hierarchy, hierarki horizontal flat hierarchy. Oke, horizontal, hierarki vertikal. Vertikal itu ke bawah dari A, B, C, D, E, F, G. Ya. Ini itu strukturalnya ya. Ada juga yang hierarki vertikal. Nah, seperti ini. H, I, J, K, L, M, hierarki horizontal. Nah, ini strukturalnya. Misal si apa namanya tadi? Jenis hierarki. Nah, seperti ini ya. Kita akan langsung bawa. Nah, misalnya di sini adalah tadi manajemennya bertanggung jawab kepada iya direktur. Nah, tadi petugas misalnya pelayanan. Di sini pelayanan. Kalau di bisnis restoran, di sini kepala restorannya. Jadi langsung. Terus ada lagi di sini. Ini satu, kalau kita di atasnya ini satu. Kalau kita cuma ada 3 kan tadi, jadi buang 1 untuk pelayanan. Kalau untuk keuangan 1 aja, buang. Nah, ini atasan tertingginya, kepala restoran. Atau siapa? Ntar di bagian masing-masing itu pelayanan pastinya ada ketuanya di sana. Misal di sini ketua pelayanan yang ada 3 orang, tapi kalau untuk kasirnya hanya 1, berarti nggak ada ketua-ketuaannya. Dia bertanggung jawab melaporkan ke atasan. Si kasir ya. Nah, ini di bagian pelayanan pasti ada ketuanya. Atau langsung dari kepala restoran, arahan terus gitu ya. Pilar keempat, coordination ya. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, koordinasi ya. Kalau tanpa koordinasi adalah ya bohong gitu. Organisasi itu harus koordinasi. Misal salah satu contoh yang kecilnya aja, peminjaman uang. Kalau nggak ngomong dia nggak akan dapat pinjaman seperti itu, atau nggak ngisi pom gitu. Kan banyak prosesnya. Ketika dia mengisi pom peminjaman uang, dia misalnya dia ngisi nih, dia minta ke bagian staf administrasi. Nah, staf administrasi akan mengurusinya, entah itu meminta tanda tangan si atasannya lagi gitu ya, ataupun seperti apapun gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Kalian akan tahu the process of the insertion, ini bahasa Inggrisnya. The process of integration in activity of the department in order to pursue organization goal effectively. Nah, sampai goal. Nah, koordinasi ini sampai goal. Kalau di peminjaman uang tadi, atau koordinasi si kepala restoran kepada bawahan-bawahannya, entah itu ke si keuangan, pelayanan, ke si dapur. Nah, dia harus koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi ya nggak akan tercapai. Misal terus lagi si bawahannya itu udah harus selalu koordinasi. Misal si dapur, koordinasi langsung bahwasanya bahan-bahan sudah habis. Nah, maka dia akan memerintahkan untuk membelinya. Gitu. Sini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, ya, strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan ya. Nah, ini menjadi faktor yang mempengaruhi struktur ya. Lingkungannya seperti apa? Apa masih kekeluargaan? Seperti apa? Yaitu teknologi ya, mempengaruhi struktur organisasi itu teknologi ya, karena mungkin kebanyakan teknologi sekarang ya mempengaruhi struktur organisasi. Strategi organisasi. Nah, kita harus memiliki strategi organisasi. Bagaimana supaya target kita tercapai gitu ya. Misal dalam 1 bulan ini perusahaan restoran kita harus unggul di bidang pelayanan. Bagaimana strateginya? Bagaimana strateginya? Si pelayanan itu memberikan pelayanan prima, artinya pelayanan yang baik, teman-teman. Nah, misal ketika ada pelanggan, senyum, salam, sapa gitu. Jangan sampai jemberut, ada pelanggan jemberut ya. Orang, ngapain gue belanja ke sini? Ngapain gue makan di sini? Orangnya juga
cemberut gitu, nggak enak dipandang gitu, males banget gitu. Mending makanannya enak. Nah, misal seperti itu. Kedua, kalau di bisnis restoran adalah makanannya yang enak ya. Ketika orang udah makanannya enak, wah balik lagi, balik lagi, balik lagi. Dan di samping itu pelayanannya juga harus baik, harus bagus gitu ya. Nah, jadi strateginya itu harus bagus gitu ya. Dan skala organisasi, skalanya gimana sih organisasi ini? Skala organisasi ya, skala itu kan ada jarak, ada ini ya, organisasi. Bagaimana kedekatan suatu pegawai ya di masing-masing departemen tersebut. Nah, tadi ada departemen pelayanan, departemen dapur, departemen keuangan. Nah, di bisnis itu kita harus saling berkoordinasi, saling mengeratkan. Nah, teknologi yang mempengaruhi ya. Teknologi ini mempengaruhi struktur organisasi. Semakin bagus teknologi, ya sekarang kan udah zaman internet ya. Ada plus minusnya juga di teknologi itu ya. Pemasaran sangat bagus ya, gampang menggunakan teknologi internet ini ya tentunya. Karena adanya internet, kita bisa memasarkan tanpa mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Kalau coba zaman dulu, kita nggak ada internet. Kita bikin papan promosi ya, atau promosi bikin pamflet berapa gitu ya. Misal 1.000 berapa harganya. Coba kalau internet, kita cuma bikin pamflet ya, cuma desain saja. Ya udah tinggal dikirim, disebar. Entah itu menggunakan media sosial ya, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, kalau zaman dulu pakai media kertas ditempel di mana-mana, entah itu di parkiran, entah itu di jalan gitu ya, banyak lah. Lingkungannya mempengaruhi kekuatan organisasi ini. Misalnya lingkungannya itu yang mempengaruhi teknologi ya, pengaruhi teknologi struktur ini ya. Di teknologi ini kita bisa berbicara atau bisa berbincang-bincang, tetap berbincang teman-teman ya, karena organisasi itu harus ada komunikasi atau communication ya, menggunakan teknologi, entah itu bikin grup WhatsApp supaya terjadi itu supaya organisasi itu tercapai, tujuan organisasi itu tercapai, target organisasi, target perusahaan itu, organisasi itu bisa dikatakan perusahaan teman-teman. Oke, perusahaan yang dalamnya atau bagan atau jabatan-jabatan atau ya bagan yang ada dalamnya suatu perusahaan anggapannya. Struktur di perusahaan A ada apa aja, nah seperti itu. Nah, lebih disingkat lagi ya, lingkungannya seperti apa sih gitu ya. Lingkungan pekerja ya, ada yang orang-orangnya itu gak enak dipandang ya, nyebelin istilahnya, sukanya marah-marah kan. Ketika dia salam dan si pembeli enggak, malah ngambek, malah melotot. Ngapain gue sapa orang kayak gitu ya, itu salah. Pelayanan itu enggak apa-apa seperti itu. Kita harus melayani orang, istilahnya kayak gini, jangan pernah istilahnya menyakiti orang lain gitu ya. Enggak apa-apa ya, kita enggak apa-apa disakiti, tapi ntar ada yang balasnya gitu ya. Lingkungannya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, strategi organisasinya berbeda-beda, bisa juga ya skala organisasinya yang tadi udah saya jelaskan. Teknologi bisa juga mempengaruhi struktur organisasi ya, karena teknologi. Lingkungannya itu ya, misalnya lingkungan beda ya, ada yang lingkungannya kekeluargaan, ada yang lingkungannya profesionalisme, keluargaan dengan profesionalisme. Okay, next. Beberapa pendekatan dalam departementalisasi ya, berdasarkan fungsional, produk, berdasarkan pelanggan, geografis, matriks ya. Biar cepat, departemen berdasarkan fungsi ya. Misal departemen berdasarkan fungsinya. Direktur utama PT ABC, manajer. Manajer pemasarannya, bagian penjualan, bagian promosi. Nah, produksi di sini ada lagi bagian produksi, bagian pergudangan ya. Sini manajer SDM. Di sini ada rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Nah, itu ya tugasnya HRD nih. Nah, fungsional department. Oke, departementalisasi berdasarkan produk. Nah,
Departementalisasi berdasarkan produk. Departemen itu suatu wadah, berdasarkan produknya. Direktur utama ya, direktur utama itu suatu pemegang ya perusahaan. Manajer. Nah, sini ada lagi nih. Kalau tugasnya manage SDM nih cuma segini. Dia rekrutmen dan sebagainya. Bagian manajemen itu dia hanya mengatur ya di SDM dan melatih ya. Bagian produksi pergudangan di situ ada lagi ya di bagian produksi ini bikin susu, bikin sabun, bikin pasta gigi, bikin instan. Misal di perusahaan perusahaan PT ABC ini dia produknya banyak, ada bikin susu, bikin sabun, bikin pasta gigi, bikin instan. Itu ya produksinya. Itu produk departementalisasi. Jadi susunan produk-produknya itu ya, atau departementalisasi ya, tempat produk atau di sini ada produksi ya, ada yang produksi susu di bagian A, produksi sabun di bagian B, pasta gigi di bagian C, mie instan di bagian D. Misal ruangannya beda-beda, istilahnya seperti itu. Departementalisasi berdasarkan pelanggan. Nah, ini yang berdasarkan pelanggan. Berarti masuknya ke ya bagian produksi PT ABC, bagian produksi ya. Ada susu, sabun, pasta gigi, dan mie instan. Nah, sabun mandi ini untuk siapa aja sih? Ya, bisa untuk bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Ya, pembuatannya untuk atau customernya itu siapa yang akan membelinya gitu ya. Bisa untuk bayi, anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Pelanggannya itu ya. Berdasarkan geografis itu kebudayaan atau tempat ya teman-teman. Nah, di sini ada manajer pemasaran, bagian penjualan, bagian promosi. Nah, dia bagian penjualannya di mana? Di Jakarta, di Bandung. Nah, bagian promosi di sini ada bagian penjualan di Jakarta, Bandung, Makassar, Medan. Geografinya, tempat penjualannya. Misal di perusahaan di Jakarta di mana, perusahaan di Bandung di mana, perusahaan di Makassar di mana, Medan di mana. Bagian penjualan maksudnya, entah itu toko dan sebagainya. Departementalisasi berdasarkan matriks ya. Metrik ini misal direktur utama, manajer ya. Manajer dan riset pengembangan ini di bagian ya manajer ya. Nah, sini ya profil project itu susu, sabun mandi, pasta gigi, mie instan ya. Berdasarkan metrik. Nah, setelah ini lagi ada lagi enggak gitu. Ini profil projectnya. Manajer keuangan dia akan mengurus ini profil projectnya. Berdasarkan matriks ya, metrik itu ke bawah tadi itu. Ke bawah matriks ya. Sabun mandi, pasta gigi, mie instan, manajemen pemasaran, manajemen SDM. Oh, ini kebutuhannya berapa orang-orang gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai struktur atau desain struktur organisasi ya. Ya, semoga kita bisa belajar terus-terusan ya. Karena waktu udah mepet juga, karena saya bekerja juga. Maka terima kasih untuk yang sudah menyimak dan tetap semangat buat kita semua. Jangan pernah mengeluh ya. Saya titip pesan selalu mengupgrade diri kita ya, dari manapun itu ilmunya ya. Sekarang udah zamannya teknologi, kita bisa memanfaatkan internet atau ya media sosial. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semangat buat kita semua.